Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan ini di mana kita di tengah kondisi hujan yang cukup membahayakan perjalanan-perjalanan kita. Namun saya sangat percaya bahwa kita boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan dan memberikan kita kesempatan untuk bisa boleh dapat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ajak kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dengan perikop Abram dipanggil Allah. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Semua sudah dapat? Baik, saya akan baca ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya kemahnya dekat Betel dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita tentang yang namanya panggilan Allah. Panggilan Allah bagi Abraham. Perjalanan Abraham dari Ur ke Haran dalam beberapa tafsiran diperkirakan sekitar 600 mil, sekitar 965 kilometer. Perjalanan ini menjadi sebuah perjalanan dari Ur yang terletak di wilayah yang kalau sekarang ini dikenal disebut dengan Irak bagian selatan, dan Haran itu diyakini terletak di sekitar wilayah Turki modern. Jadi ada Turki kuno, ada Turki modern. Jadi perjalanan Abraham ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat penting, karena bukan soal jaraknya. Saya ingin bicara di sini bukan soal jarak, tapi sikap dari seorang yang namanya Abram, yang kita kenal Abraham. Jadi perjalanan ini merupakan suatu perjalanan yang maha penting menurut saya untuk kita hari ini belajar bersama terkait dengan kisah Abraham yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan oleh berkat itu, mari hari ini kita sama-sama untuk bisa dapat membuka hati, kiranya meresponi apa yang menjadi bagian dari berkat Allah kepada Abraham, supaya berkat yang sama bagi Allah kepada kita semua yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Nah, panggilan Tuhan bagi Abraham
adalah sebuah panggilan yang menurut saya patut kita untuk belajar bersama. Kenapa kita harus belajar bersama? Sekali lagi saya tadi katakan, karena ada sesuatu dari kisah ini yang menarik, yang akhirnya bisa memberikan inspirasi rohani. Nah, poin yang ingin saya sampaikan bagi kita, kalau bicara panggilan Abraham sudah lewat. Karena kita sudah ada di zaman modern. Kita bisa dapat mengatakan bahwa kita ini ada dalam sebuah panggilan yang mulia. Karena kata gereja dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Jadi meninggalkan kegelapan berpindah kepada terang. Sehingga istilah gereja itu muncul. Namun kemudian panggilan Allah bagi saya dan saudara yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan. Allah tidak suka kita hidup dalam kegelapan. Karena kegelapan itu bicara tentang dosa dan kejahatan. Kegelapan bicara tentang kehidupan dalam keadaan yang hancur. Terang bicara tentang kebenaran dan keselamatan. Terang bicara tentang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Terang bicara tentang harapan-harapan yang di depan kita. Kegelapan tidak ada harapan di sana. Di sana hanya ada kehancuran. Di sana hanya ada kejahatan. Di sana hanya ada dosa. Di sana hanya ada malapetaka. Terang ada kesempatan, keselamatan hidup. Terang bicara tentang harapan masa depan dan berkat Allah. Karenanya panggilan Allah bagi saya dan saudara, panggilan untuk berpindah dari kehidupan tanpa harapan, berpindah kepada satu harapan yang baru dalam Kristus. Amin. Sehingga dengan demikian betapa penting kita menjalaninya dengan sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan. Panggilan Allah kepada Abraham atau Abraham dalam teks ini adalah sebuah panggilan yang memberikan harapan kepada Abraham dan keluarganya. Karena ketika kita baca ayat-ayat yang tadi kita atau saya sudah bacakan, maka menjelaskan ayat yang pertama saya baca sekali lagi. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan meminta Abraham tinggalkan negerinya. Pergi memenuhi panggilan Allah. Supaya apa? Ada harapan baru. Panggilan Allah bagi Abraham atau Abraham dalam teks ini memberikan harapan baginya, bagi Abraham. Tapi panggilan Allah bagi orang percaya untuk keluar dan meninggalkan kegelapan, dan baik saya dan saudara maupun Abraham atau Abraham, kesiapan itu sama sebenarnya. Kesiapannya adalah orang percaya, bahkan Abraham dalam teks ini harus siap untuk keluar, harus siap meninggalkan yang namanya zona nyaman. Abraham dituntut meninggalkan zona nyaman. Saya dan saudara pun dituntut meninggalkan zona nyaman. Kita ini orang-orang yang suka nyaman. Amin. Waktu kita pindah dari ruangan yang besar masuk ke ruangan yang sempit, dan di sini kita perlu diatur karena sempit. Kalau seng talamburan. Kita diatur kalau di dalam terserah mau saudara duduk di mana. Di sini perlu diatur, dan saat kita diatur kadang terganggu zona nyaman. Dan sama waktu kita keluar dari sana dan masuk di sini, kita cukup tidak nyaman. Karena kita berpanas-panasan dengan ruang yang sempit. Tapi sekali lagi, untuk bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa di kemudian hari, maka kita harus siap untuk meninggalkan zona nyaman.
Zona nyaman kita perlu tinggalkan. Sekali lagi Tuhan mengatakan, agar supaya pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Meninggalkan tempat di mana mereka sudah benar-benar nyaman di situ. Meninggalkan tempat yang sudah mereka biasa. Meninggalkan tempat di mana itu bagian dari masa-masa di mana yang indah ada di situ. Tinggalkan. Dan bukankah dalam perjalanan iman ini ada banyak hal Tuhan minta kita tinggalkan? Ada banyak hal Tuhan minta kita tinggalkan. Saya bicara dalam konteks di mana kata meninggalkan zona nyaman. Bicara melibatkan pengorbanan. Kalau bicara meninggalkan zona nyaman, bicara penyangkalan diri. Artinya apa? Kita lepaskan ego kita. Kita manusia ini punya banyak egonya. Tapi dalam proses di mana kita mengikut Tuhan, kita harus tinggalkan zona nyaman. Dan saya mengurutkannya dengan mengatakan bahwa zona nyaman itu lebih cenderung bicara tentang ego kita. Karena kita merasa nyaman dengan sesuatu, jangan diganggu oleh siapapun. Kita mau di situ saja karena kita rasa nyaman di situ. Tapi untuk mau melihat sesuatu yang lebih besar di depan, kita harus tinggalkan zona nyaman. Saya bisa mengibaratkan seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kalau dia sudah pegang sesuatu di tangannya, mau tawarkan dengan uang yang 1 bal sekalipun, apa anak itu terima? Anak itu tidak terima. Kecuali anak itu sudah tahu jenis uangnya. Ada jenis uang gobang yang berapa yang sekarang masih ada 100 kan? Ada 50 mungkin hampir kelihatan lagi. Kalau saudara katakanlah 100.000 gobang saja. Anak kecil yang masih bayi itu saudara, dia pegang. Dan ingin saudara memintanya dia melepaskan, dia sulit melepaskan. Untuk menawarkan dengan uang 1 bal sekalipun, dia memilih uang 1.000 yang ada di tangannya. Nah, untuk bisa mendapatkan sekali lagi berkat yang lebih besar, maka yang kecil harus dilepaskan. Kadang kita tidak mau lepaskan yang kecil dan kita pegang yang kecil. Sama Tuhan meminta Abram untuk meninggalkan zona nyaman karena ada janji Tuhan yang besar yang Tuhan sudah beri buat dia. Sama ketika Tuhan panggil kita keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib, maka ada janji-janji berkat Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, maukah kita tinggalkan zona nyaman? Dan banyak orang tidak mau. Banyak orang merasa ya baiknya ini saja. Karena tidak siap dengan terganggunya zona nyaman. Karena ini bicara tentang ego. Sehingga dengan demikian betapa penting kita belajar peristiwa ini. Peristiwa ketika Tuhan panggil Abraham dengan harus rela meninggalkan zona nyaman dan bicara tentang penyangkalan diri, masuk kepada diri kita, harus kita lepaskan ego kita untuk bisa dapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di depan saya dan saudara. Amin. Saya percaya semua kita merindukan itu. Tapi Tuhan meminta satu hal, kita tinggalkan zona nyaman. Apa yang menjadi kenyamanan saudara hari-hari ini, Tuhan minta kita lepaskan. Lepaskan. Supaya apa? Supaya Tuhan
perintahkan berkat yang lebih. Yang kedua bicara tentang panggilan Abraham, bicara tentang berjalan dalam iman. Selalu orang bicara tentang Abraham dan bicara tentang bapa segala orang yang beriman. Tapi yang kedua ingin saya sampaikan, perjalanan Abraham ini adalah berjalan dalam iman. Orang percaya. Jadi kalau dalam konteks Abraham, dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri yang akan, apa Alkitab katakan? Ku tunjukkan kepadamu. Tapi belum disampaikan kemana dia akan pergi. Di mana negeri itu berada. Tidak ada perintah yang diurutkan. Perintahnya hanya pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pertanyaannya, apa negeri itu? Sekarang di mana letaknya? Tidak juga ditunjukkan dalam teks ini. Hanya Alkitab katakan dalam ayat 1 bagian B. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Akan. Bukan sudah. Akan kutunjukkan kepadamu. Jadi negeri itu belum disampaikan. Hanya Tuhan minta Abraham pergi. Artinya Abraham diminta supaya pergi. Sama, saudara masih ingat dengan kisah ketika Tuhan Yesus membuat mujizat memberikan oleh 5 roti dan 2 ekor ikan? Bicara di situ, Tuhan hanya minta bekal dari seorang anak yang kemudian diserahkan kepada Tuhan Yesus. Murid-murid menyampaikan, apalah artinya semuanya ini dengan orang sebanyak itu? Tuhan katakan, berikan. Kadang-kala kita suka berdebat di situ. Seperti murid-murid Tuhan Yesus suka berdebat. Bagaimana mungkin? Dengan orang sebanyak itu. Nah saudaraku, kadang-kala perdebatan-perdebatan model ini tidak memberikan faedah. Malah mungkin kepahitan. Ada hal-hal sepele dalam kehidupan kita yang tidak perlu berdebat dan berdebat. Dan kadang-kala ini akhirnya memberikan kemarahan atau kepahitan yang justru menghambat berkat Allah dicurahkan. Perjalanan iman saya sudah awali dengan mengatakan, setelah meninggalkan zona nyaman, maka ikut di sana adalah melepaskan ego. Lalu perjalanan atau berjalan dalam iman, sebuah perjalanan di mana kita belum tahu ujungnya, apa yang terjadi di depan, tapi orang yang berjalan dalam iman, dia akan percaya perjalanan itu dituntun Tuhan. Orang yang berjalan dalam iman yang dituntun Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah salah menuntun. Dan kalau Tuhan tidak pernah salah menuntun, kenapa kita ragu dengan Tuhan? Kalau saudara ragu dengan seseorang, bisa jadi. Tapi kalau saudara ragu dengan Tuhan, berarti sama dengan saudara ragu pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah salah. Dan dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Nah, berjalan dalam iman, apa yang tadi saya sampaikan, perjalanan yang belum disampaikan letaknya, apa yang terjadi, dan negeri itu sendiri dia belum tahu nantinya seperti apa. Sama dengan ketika Yesus memberi makan dengan hanya bermodalkan 5 dan 2 ekor ikan, dan muncul perdebatan di kalangan murid-murid yang memprotes, Tuhan apalah artinya ini? Dan menariknya adalah Tuhan mengambil dan memberkatinya. Jadi saya mungkin pernah sampaikan, kapan mujizat
roti dan 2 ekor ikan itu menjadi berlimpah-limpah? Kan tentu tidak. Pada waktu Yesus terima itu, memberkatinya, lalu roti itu menjadi seperti gunung. Kan tidak. Atau roti atau ikan itu menjadi ikan paus yang besar. Kan banyak guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan salah. Dikatakan bahwa itu ikan bukan ikan yang kecil, ikan yang besar. Masa ikan yang besar? Anak kecil bisa pegang ikan yang besar itu. Ikan tuna yang satu depa saya, kata orang tua, helahai dengarkan. Apalagi ikan paus. Menipu anak-anak dengan pengajaran yang salah. Saya harap guru-guru di sini teliti hal-hal yang sepertinya sepele, tapi mempengaruhi dalil Alkitab sebenarnya. Nah, jadi ikan yang kecil yang benar kecil. Karena anak kecil punya bekal. Tidak mungkin anak kecil dia pikul roti 1 gunung, saudara. Ikan yang 2 ekor dengan kan dongeng yang beredar adalah itu bukan ikan kecil, ikan yang besar, ikan yang besar paling ikan paus, atau ada ikan roto namanya. Tidak mungkin, mustahil. Dan kapan terjadi mujizat itu? Bukan waktu setelah Yesus berdoa dan seperti sudah tadi saya katakan, roti itu menjadi gunung yang besar. Lalu tinggal kore-kore saya sepanggal-sepanggal. Tapi waktu roti itu dibagi, ikan itu dibagi. Bayangkan, waktu ikan itu dibagi, roti itu dibagi. Tiba-tiba murid-murid kan ya ini menjadi pelayan, bagi. Ternyata roti itu tidak habis-habis di atas tempat yang mau dibagi. Selalu ada saja. Tidak kurang, selalu ada saja. Bapak Aten sudah ambil, dibagi lagi ke Rence, masih ada juga. Masih terus dibagi dan tidak kurang-kurang. Sampai masih bisa ada sisa yang banyak. Amin. Jadi kapan? Ketika ada tindakan, dan biasanya perjalanan iman itu butuh tindakan. Perjalanan Abraham itu adalah perjalanan karena ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, tidak akan ada mujizat yang terjadi. Berjalan dalam iman itu adalah perlu yang namanya tindakan. Bukan melihat dulu baru percaya. Orang banyak mengatakan, jangan seperti Thomas, jangan seperti Tommy. Jalan dulu. Jadi kebanyakan kita ya mungkin dalam kemanusiaan sering mengatakan, beta mau lihat dulu. Benar kaseng. Kalau mungkin ada hal-hal yang lain tentang bukti-bukti transaksi saudara oke. Tapi dalam perjalanan iman tentang Tuhan, jangan saudara lihat dulu baru percaya. Kalau dalam melakukan transaksi-transaksi tertentu untuk bisnis, saudara harus lihat dulu TKP-nya. Kalau ada orang jual tanah, saudara lihat dulu tanahnya. Kira-kira ada bukti-bukti dokumen yang benar atau tidak. Karena ada mafia tanah sekarang ini yang beredar di mana-mana. Jadi kalau kita tidak ada banyak bukti, kita bisa ditipu. Makanya kita perlu ada bukti, dan untuk bukti perlu tahu. Kalau sudah ada suratnya, kita tahu di mana lokasi itu. Jangan sampai di lokasi itu orang sebangun rumah. Dia mengaku itu tanah kosong, padahal sebangun rumah. Perlu kita ke TKP untuk melihatnya. Tapi soal dalam kaitannya dengan iman, jangan sekali-kali kita katakan lihat dulu baru percaya. Karena kisah tentang Abraham, kisah di mana Yesus memberikan makan kepada banyak orang, menjadi kisah-kisah yang mustahil, tapi Tuhan tunjukkan kemustahilan Allah bagi Abraham dan murid-muridnya. Sehingga banyak orang, kalau dalam konteks murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka memuliakan Tuhan, bersuka cita atas berkat yang melimpah. Atas Abraham,
Tuhan melimpahi atas tindakannya. Jadi banyak hal di depan kita, Tuhan tuntut ayo melangkah. Kalau kita tidak melangkah, tidak ada mujizat yang terjadi. Saya kembali menceritakan sedikit ketika Tuhan panggil saya masuk dalam panggilan pelayanan. Seperti yang sudah berulang kali saya ceritakan, saya ini tidak terganggu sedikit pun untuk menjadi hamba Tuhan. Banyak teman, banyak orang tua mendorong sekolah pendeta. Saya katakan no untuk itu. Saya menolak habis-habisan dan tidak membuka sedikit pun celah untuk mau menjadi hamba Tuhan. Dan ada satu waktu di mana Tuhan, dan saya percaya itu waktu Tuhan yang tepat buat saya. Dan Tuhan menetapkan iman saya untuk melangkah tanpa ada uang. Saya sengaja habiskan uang celengan saya dulu karena ada seorang dosen yang suka ganggu. Setiap hari datang, ayo sekolah pendeta. Dan saya merasa daripada nanti saya terganggu lalu ada uang di situ, saya habiskan uang supaya tidak ada jalan. Ternyata saat tidak ada uang, Tuhan buka jalan. Sampai dituntut ada di kota Ambon ini. Tanpa uang. Saya sendiri tidak mau tahu uang itu dari mana sampai bisa saya ada di KTKT. Saya juga tidak cek siapa yang bayar tiket perjalanan saya dari kampung sampai di Ambon ini. Tapi saya bisa tiba di Ambon. Ada teman saya yang sudah meninggal, di dompet saya ada uang receh tidak lebih dari 5.000 saudara. Kalau saya tidak mengambil tindakan iman, tidak mungkin ada mujizat yang terjadi. Jadi perjalanan iman itu butuh tindakan. Kita tidak hanya sebatas bicara. Berjalan dalam iman itu butuh tindakan. Karena apa saudara? Iman dimaksudkan agar supaya kita mengalami yang namanya tindakan iman. Bukan tindakan melihat. Karena tindakan iman dulu atau langkah iman dulu baru melihat sesuatu. Jangan melihat dulu baru iman timbul. Sekali lagi kita harus melangkah dulu baru melihat ada mujizat yang terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu ketaatan. Perlu kesediaan. Kalau kita berjalan dalam iman, tapi tanpa ada langkah karena tidak sedia. Kenapa tidak sedia? Karena tidak taat. Maka tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya Abraham tidak akan dikenal sebagai bapa segala orang yang beriman. Tapi karena Abraham mengambil tindakan langkah iman ke negeri di mana dia belum tahu tempatnya. Tapi langkah itu menjadi langkah yang kemudian Tuhan bukakan segalanya bagi Abraham. Kesediaan, ketaatan. Dalam ayat yang keempat ini menjelaskan buat saya dan saudara. Dikatakan begini, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berjalan dalam iman menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak hanya sebatas kita meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, tidak hanya sebatas kita berjalan dalam iman. Karena dua hal ini mempersiapkan kita pada bagian yang ketiga. Yaitu bahwa siap menerima berkat. Katakan amin.
Saat kita tinggalkan zona nyaman, saat kita terus berjalan dalam iman, dengan terus melangkah dalam iman, maka saudara pun harus siap menerima berkat. Kita baca dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang pertama. Yang kedua, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, artinya tersohor atau terkenal. Yang ketiga, engkau akan menjadi berkat. Yang keempat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau saya urutkan begini. Berkat yang diterima Abraham menjadi bangsa yang besar. Lewat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dia diberkati dengan luar biasa. Apa saja berkat dilimpahkan Tuhan kepada Abraham. Yang ketiga, namanya menjadi masyhur, tersohor, terkenal. Kalau zaman ini dikenal, namanya viral. Pengikutnya berapa banyak? Seisi dunia. Kan semua orang kalau bicara Abraham, semua orang kenal siapa Abraham. Dia jadi viral. Tetapi juga menjadi berkat. Nah saudara, nanti saya akan singgung atau saya akan bahas bagian ini. Yang berikutnya, saya membahasakannya begini. Sikap orang lain terhadap Abraham akan mempengaruhi kelanjutan hidup mereka. Karena Alkitab katakan, orang yang memberkati akan diberkati, orang yang mengutuk dia akan dikutuk. Artinya sikap orang lain terhadap Abraham akan mempengaruhi kelanjutan kehidupan orang itu. Kalau saya mengatakan kalau sikap saudara terhadap saya akan mempengaruhi berkat Tuhan atas saudara. Jadi kalau saudara mengutuk saya, maka saudara akan dikutuk. Kalau saudara memberkati saya, maka saudara akan diberkati. Nah, berkat itu diberikan Tuhan kepada Abraham. Jadi artinya apa? Mau memilih mengutuk, artinya waktu mengutuk Abraham, artinya tanpa sadar mereka itu terkutuk. Waktu mereka memberkati Abraham, tanpa mereka sadar mereka diberkati Tuhan. Nah tentu semua orang akan memilih supaya orang itu diberkati. Karena kalau mengutuk ya dia dikutuk. Nah kita lanjut. Di bagian terakhir dikatakan semua kaum diberkati lewat Abraham. Jadi luar biasa berkat ini diberikan Tuhan kepada Abraham. Berkat ini ketika diterima Abraham saat dia meninggalkan zona nyaman. Kalau dia tidak tinggalkan zona nyaman, berkat ini tidak akan dimiliki. Dan pada waktu dia terus berjalan dalam iman, dengan apa saudara? Dia mengambil langkah, maka berkat itu ikut di sana. Kita tentu mengatakan begini, bagaimana dengan saya? Saya mau mengurutkannya begini, menjadi bangsa yang besar, dia diberkati, namanya menjadi masyhur, mencari berkat. Sikap orang lain terhadap Abraham akan mempengaruhi kelanjutan hidup mereka. Mereka memberkati, mereka juga diberkati. Mereka mengutuk Abraham, mereka dikutuk Abraham. Sikap mereka dipengaruhi. Semua kaum diberkati lewat Abraham. Nah, saya kutip pada bagian ini.
diberkati, tetapi juga ada poin menjadi berkat. Bukan hanya sebatas Abraham dia diberkati Tuhan, tapi ternyata firman Tuhan katakan menjadi berkat. Luar biasa ayat ini. Tuhan tidak limpahkan sebatas saya memberkati. Artinya Tuhan melepaskan berkat kepada receh, tapi Tuhan juga melepaskan berkat menjadi berkat. Artinya menjadi alat, menjadi sarana. Nah, saya rindu kita ini berdoa diberkati Tuhan. Amin. Tapi kita juga harus siap menjadi alat. Kita menjadi sarana. Kita menjadi sarana, bukan hanya kata diberkati berarti menerima. Tapi menjadi berkat melepaskan. Kita tidak hanya sebatas ingin terus menerima. Tapi Alkitab memberkati Abraham dengan menjadi berkat. Artinya Allah memberikan berkat kepada Abraham untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya berdoa dan saya merindukan semua kita bangun spirit, bangun semangat untuk menjadi berkat bagi banyak orang, katakan amin. Karena apa saudara? Saudara ada hari ini karena orang lain. Kita tidak pungkiri kita ada karena Tuhan. Tapi kita juga ada hari ini karena orang lain. Yang telah menjadi berkat buat saya dan saudara. Sehingga dengan demikian penting bagi kita untuk bisa berperan dalam jemaat. Kita memainkan peran penting dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Dan menjadi berkat kadangkala ada harga yang perlu dibayar. Tapi itu bagian dari perjalanan panggilan Allah buat saya dan saudara. Berulang kali saya katakan bahwa saya tidak suka dalam gereja ini kita mengadopsi pemikiran kita ini penonton. Saya selalu berulang kali katakan, kita jangan hendak menjadi penonton tetapi menjadi pemain. Karena kalau menjadi penonton itu cuma duduk dan kritik-kritik saja. Kita hanya bicara banyak saja. Tapi tidak mau buat sesuatu. Gereja kita atau katakanlah dalam membangun persekutuan ada dua level, yang pertama terendah dan yang tertinggi. Yang terendah itu, level jemaat terendah itu adalah pengunjung. Semalam saya sempat singgung di dalam doa, mengatakan bahwa kalau pengunjung itu cuma datang, duduk atau berdiri, pulang dan selesai, tidak mau pikir apa-apa. Mau silakan gereja itu mau menjadi apa, beta semua pusing, sampai beta cuma datang, duduk dan pulang. Itu pengunjung, status jemaat pengunjung terendah. Jadi kelas jemaat terendah itu pengunjung. Nah, pengunjung itu identik dengan tamu. Kita ini bukan tamu, kita ini tuan rumah. Nah, level tertinggi itu jemaat yang memikirkan, jemaat yang berkontribusi, jemaat yang bertanggung jawab, yang punya empati, sehingga dikatakan kamu menjadi kawan sekerja. Paulus sampaikan buat teman-teman pelayanannya. Kawan-kawan sekerja dalam konteks yang sudah tadi saya sampaikan itu levelnya mitra kerja. Mitra kerja itu bekerja bersama-sama untuk maju dan mundurnya sebuah perusahaan dan dalam persekutuan sebuah gereja. Kita tidak bisa melepaskan gereja itu maju karena orang itu. Tidak boleh terjadi. Atau gereja itu tidak maju karena orang itu juga tidak boleh terjadi. Gereja maju dan gereja tidak maju, semua kita bertanggung jawab. Karena kita ini adalah kawan-kawan sekerja. Semua kita ini adalah mitra, semua kita bertanggung jawab. Tergantung sekarang kita mau menempatkan level kita itu di mana.
Kita ini sebagai pengunjung ataukah kita ini sebagai mitra? Karena kalau mitra tanggungannya sungguh luar biasa. Beban itu sungguh luar biasa. Kita ikut berpikir bagaimana supaya gereja ini bisa maju. Kita ikut berpikir bagaimana saya bisa lakukan. Apa yang saya bisa buat. Apa yang saya bisa kerjakan. Ikut memikirkannya. Dan ketika dia mendapatkan solusinya, dia mengeksekusi apa yang ada di pikirannya. Caranya, dia share. Bagaimana? Kalau ini yang terbaik. Nah, sekali setelah ketika renovasi gedung gereja ini selesai, maka saya percaya tampilan akan menjadi tampilan yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Tetapi kita kemudian jangan berpuas sampai di tingkat itu. Bagaimana supaya gereja ini menjadi gereja yang maju, yang mempengaruhi, yang kemudian menjadi sehat dan kuat, berdampak bagi kepentingan banyak orang. Perlu kita memikirkannya bersama, supaya kita tidak menjadi gereja yang jemaatnya hanya sebatas ada pada level yang paling rendah, yang namanya pengunjung. Saya rindukan kita ada pada level mitra, bertanggung jawab bersama-sama, memikirkan bersama-sama, berdoa bersama-sama, bekerja bersama-sama, karena ini rumah kita. Amin. Mari kita semua, saya ingin agar supaya bagian ini menjadi bagian yang kemudian berdampak buat kehidupan gereja, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh kita menjadi berkat. Bukan sebatas kita diberkati, tapi kita menjadi berkat. Jadi tentu ini tanggung jawab yang besar bagi kita, agar supaya kita menerima segala berkat. Jadi kita tidak hanya sebatas melepaskan, katakanlah zona nyaman, berjalan dalam iman, tetapi siap menerima berkat. Dengan kata siap menerima berkat, berarti kita juga siap menjadi berkat. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini.